Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai penyimpul materi tema 2, yaitu tinjauan sejarah perkembangan etika profesi. Nama Siti Nurul Khairiyah, NIM 17206-175, tanggal 5 Oktober 2020. Pertama, sejarah etika profesi. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata etika yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta eta. Ethos mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal yang biasa padang rumput, kadang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti ta eta yaitu adat, kebiasaan. Etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Profesi berasal dari bahasa Latin profession yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengembang profesi. Etika profesi muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-18. Dalam bidang kedokteran, seorang fisikan Inggris bernama Thomas Percival merancang sebuah naskah kode etik, Code of Medical Ethics. Dalam rancangan tersebut, dia memperkenalkan istilah medical ethics dan medical jurisprudence, yang di beberapa tahun kemudian untuk pertama kalinya pemerintah Inggris mengesahkan undang-undang tentang apoteker, yang lebih tepatnya pada tahun 1815. Sejak saat itu negara mulai memperhatikan dan membuat peraturan mengenai kedokteran dan kesehatan, yang mana di dalamnya diatur pula mengenai etika profesinya. Kemudian pada tahun 1846, Amerika Serikat mulai mengembangkan dan membuat susunan naskah kode etik organisasi yang di dalamnya mengatur mengenai kewajiban-kewajiban maupun hak-hak dari seorang fisikan. Oleh karenanya dibentuk American Medical Association (AMA). Kemudian pada tahun 1847 naskah tersebut disahkan menjadi Code of Medical Ethics. Profesi kedua yang tercatat paling awal membangun sistem etika profesi ini adalah profesi akuntan. Pada tahun 1494, Lucas Pacioli, yang disebut sebagai The Great Father of Accounting, menulis buku tentang etika akuntansi untuk pertama kali, yaitu buku Summa de Arithmetica Geometry Profession and Proportionality. Pada tahun 1887 didirikan organisasi American Association of Public Accounting, yang sekaligus memperkenalkan kode etik akuntan secara modern. AAP sekarang berubah nama menjadi American Institute of Certified Public Accountants. Sedangkan pada tahun 1905 kode etik yang ditulis dan disahkan kemudian dijadikan pedoman untuk mendidik para anggotanya, dan 2 tahun kemudian dalam anggaran dasar kode etik tersebut mengalami perbaikan dan menjadi lebih efektif. Profesi ketiga yang membentuk kode etik profesi ini adalah profesi hukum. Pada tahun 1854, seorang hakim di Amerika Serikat, George Southworth tersebut, lahirlah ide membuat susunan kode etik yang diterapkan di negara bagian Amerika. Pada tahun 1887, Alabama menjadi negara bagian pertama di Amerika yang mengesahkan kode etik tersebut. Pada tahun 1905, kode etik profesional disahkan dan dikenal sebagai Canons of Professional Ethics. Cakupan etika profesi. Etika profesi adalah suatu sikap yang bertujuan untuk memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Etika profesi terdapat beberapa cakupan yang berlaku umum untuk setiap profesi, antara lain sebagai berikut. Tanggung jawab. Dalam dunia kerja, tanggung jawab membantu seseorang untuk berkomitmen terhadap pekerjaan serta mampu menyelesaikannya dengan tepat waktu dan dengan hasil yang memuaskan. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan dalam setiap profesi. Otonomi atau kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk mengembangkan profesi tersebut dalam batas-batas aturan yang berlaku dalam sebuah profesi. Dalam bidang akuntansi, terdapat beberapa cakupan yang harus dipahami oleh seorang akuntan, antara lain sebagai berikut. Kewajiban akuntan yaitu: pertama, bebas dari kecurangan, ketidakjujuran, kelalaian, dan akan menggunakan kemahiran jabatannya dalam menjalankan tugas profesinya. 2. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dan tidak membocorkan kepada pihak lain yang tidak bersangkutan atau berkepentingan. 3. Mempunyai staf atau tenaga auditor yang profesional dan memiliki pengalaman yang cukup.
4. Memiliki kertas kerja audit dan mendokumentasikan dengan baik. Larangan akuntan memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan dan klien yang sama berturut-turut selama 3 tahun. Larangan melakukan audit jika ternyata akuntan tidak dapat bersifat independen. Seorang akuntan dilarang merangkap jabatan yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan, undang-undang seperti jabatan sebagai pejabat negara, pemimpin atau pegawai pada instansi pemerintah. Seorang akuntan dilarang memberikan jasa yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan akuntansi. Isu-isu pokok etika manusia dengan kebutuhannya. Pertama, isu general etika bisnis. Pada etika bisnis terjadi tumbang tindih dengan falsafah bisnis, philosophy of business, di mana salah satu tujuannya adalah menentukan maksud-maksud dasar dari suatu perusahaan. Jika maksud utama satu perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham atau stakeholder, maka kemudian dapat dilihat sebagai tidak etis, unetikal untuk suatu perusahaan di dalam konteks mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak pihak lainnya. 2. Isu teoritis etika bisnis. Pada isu teoritis dibahas mengenai isu yang muncul tentang konflik kepentingan antar pihak. Etika bisnis dapat diamati atau diuji dari ragam perspektif, termasuk perspektif karyawan, perusahaan komersial, dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Tidak jarang muncul situasi di mana ada konflik atau satu atau lebih pihak, di mana pelayanan terhadap kepentingan suatu pihak adalah merugikan atau merusak kepentingan pihak lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.